Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, yang saya hormati Ibu Risna Dewi SOS MSP selaku dosen pengampu dan semua teman-teman yang saya banggakan. Jadi di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi logistik. Selanjutnya adalah pengertian dari komunikasi logistik. Pengertian dari komunikasi logistik adalah merupakan jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat dan pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik. Selanjutnya adalah komunikasi yang efektif harus berlangsung dari organisasi yang memproduksi barang, selanjutnya dari organisasi menyuplai barang ke supplier, dari supplier ke pelanggan yang membeli barang. Selanjutnya adalah tentang fungsi-fungsi komunikasi dalam manajemen logistik. Fungsi-fungsi manajemen logistik yang pertama adalah sumber informasi, di mana dalam manajemen logistik memiliki fungsi yang penting, di mana komunikasi merupakan sumber informasi yang berisi segala informasi yang berkaitan dengan bagian manajemen. Yang kedua adalah memunculkan ide baru. Ide baru merupakan hal yang penting, tentunya dibutuhkan pada saat perusahaan. Terlebih lagi untuk bagian manajemen logistik yang dalam kinerjanya selalu membutuhkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan pelayanan pelanggan. Bagian manajemen logistik ini merupakan berhubungan erat dengan para pelanggan, di mana jika pelayanan kita baik, maka orang-orang juga akan tertarik dengan apa yang kita jualkan atau berikan pelayanan. Selanjutnya adalah fungsi koordinasi. Koordinasi merupakan bagian penting dalam sebuah manajemen, karena ini akan mengkoordinasi semua bagian dengan baik dan benar. Tentunya hal ini akan tercapai dengan adanya komunikasi yang baik. 5 adalah memberi perubahan. Komunikasi dapat memberikan perubahan dalam segala bidang, sebab komunikasi merupakan salah satu elemen penting untuk dapat dijadikan perubahan dalam sistem manajemen agar lebih terstruktur dan terorganisasi. Keenam, forum berdiskusi. Diskusi menjadi sangat penting terutama dalam memecahkan berbagai masalah yang bisa saja timbul dalam proses manajemen. Masalah sendiri merupakan hal yang paling dasar dan cenderung harus dipecahkan atau dicari solusinya. Tentunya untuk mencari jalan keluarnya adalah kita bisa ambil sebagai diskusi. Bagaimana diskusi ini kita bisa dapat menerima masukan dan pikiran dari bawahan maupun atasan. Dengan begitu kita akan menemukan jalan keluarnya. Selanjutnya yang nomor 7 adalah menyusun sistem informasi logistik. Dalam manajemen, sistem ini merupakan hal utama yang harus ada. Sebab sistem selain menghubungkan antara satu bagian dan lainnya, sistem juga merupakan sarana untuk menyelarasakan dan menyeimbangkan bobot pekerjaan. Selanjutnya nomor 8 adalah mengurangi miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan istilah yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana komunikasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bagaimana jika miskomunikasi terjadi, maka suatu pelayanan yang diberikan akan kacau balau dan kembali lagi kepada tadi nomor 3 bahwa pelayanan kita tidak akan maksimal dan orang-orang yang tertarik dengan atau ingin memakai jasa kita tidak akan dipakai lagi. Selanjutnya nomor 9, meningkatkan efektivitas kerja. Tahapan akhir dari berjalannya komunikasi yang efektif dan efisien tertentu saja akan menghasilkan kinerja yang efektif. Jadi jika kita bekerja dengan baik, maka kinerja kita atau kerja kita akan maksimal. Dengan begitu akan muncul rasa kepuasan diri dalam diri kita sendiri.
Selanjutnya, nomor yang terakhir atau nomor 10 adalah menghubungkan karyawan. Komunikasi adalah yang mampu menghubungkan banyak orang, tidak hanya satu forum tetapi juga berbagai forum. Jika hubungan yang berlangsung berjalan dengan baik, maka sudah tentu akan bisa memberikan dampak yang baik bagi kinerja perusahaan. Dengan begitu, perusahaan kita akan dikenal dengan atau terkenal dengan pelayanan baik dan pastinya dengan hal-hal yang positif. Contoh daripada komunikasi logistik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi pada aktivitas kegiatan berbelanja online, di mana barang yang kita beli secara online itu tidak bisa kita pakai atau gunakan karena memang tidak dikirim atau memang belum diantarkan. Bukan disebabkan karena dibelinya online sehingga wujud real dari barang tersebut tidak terlihat, tetapi karena memang belum dikirim atau diantarkan oleh jasa pengiriman barang yang kita sudah tunjuk seperti JNE, Stick, dan jasa sebagainya. Contoh daripada kegiatan berbelanja online adalah seperti kegiatan berbelanja di toko online seperti Lazada. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya adalah media atau cara komunikasi logistik. Media komunikasi adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Dalam hal ini, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan adalah contohnya seperti Lazada sendiri. Bagaimana seorang penjual akan menaruh barang jualannya di situ, selanjutnya akan diketahui oleh orang-orang yang ingin beli atau sekedar mengecek saja. Selanjutnya, komunikasi yang efektif itu harus berlangsung dalam fungsi utama dalam organisasi logistik, produksi, keuangan, pemasaran. Berbagai jenis aspek dari tiap aktivitas logistik, koordinator gudang, material, WIP, dan barang jadi dari berbagai anggota supply chain. Beberapa media atau cara komunikasi logistik pertama adalah penanganan material, yang kedua adalah proses pemesanan, ketiga pemesanan, selanjutnya adalah komponen-komponen atau pelayanan pendukung, selanjutnya seleksi lokasi pabrik dan gudang, selanjutnya adalah pembelian, pengadaan, selanjutnya reverse logistik, selanjutnya adalah transportasi, dan yang terakhir adalah pergudangan dan penyimpanan. Contohnya adalah ketika belanja online. Setelah melakukan pembelian, kita bisa memilih lewat perusahaan mana kita ingin barangnya dikirimkan. Misalnya adalah lewat JNE. Di sini salah satu contoh bagaimana alur belanja online. Yang pertama adalah kita melakukan belanja online, transaksi belanja online. Setelah itu barangnya akan dikirimkan lewat jasa pengiriman barang. Contohnya kita di sini ambil JNE. Dari JNE mereka akan mengirimkannya ke tempat-tempat transportasi, misalnya mau dikirim lewat transportasi darat, udara, atau laut. Selanjutnya setelah dilakukan pengiriman, barangnya akan dikirimkan ke lokasi atau alamat yang sebelumnya kita sudah berikan kepada jasa penyedia layanan ini. Setelah barangnya sampai di tempat tujuan, pastinya kita akan melakukan sedikit transaksi, seperti misalnya sesuai dengan pemilihan bagaimana kita melakukan COD atau sebagainya. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.